Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Bapak Ibu jamaah Masjid Sulaiman Arif Abdillah rahimakumullah, pada kesempatan yang berbahagia ini, Jumat ba'da subuh, alhamdulillah kita masih dipertemukan kembali dalam keadaan sehat walafiat. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengokohkan kita, menguatkan kita senantiasa dalam nikmat ini, yaitu nikmat iman, Islam, sehat, sempat Allah lapangkan kita untuk melaksanakan ketaatan-ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang salah satunya adalah sholat subuh secara berjamaah. Semoga istiqomah hingga kita bertemu dengan wajah Allah Subhanahu wa taala. Amin. Bapak Ibu rahimakumullah, melanjutkan pembelajaran bersama kita, yaitu kitab Tarjamah Riyadhus Shalihin jilid 1 ya. Masih berkenaan dengan bab sabar, melanjutkan hadis yang sudah kita pelajari bersama Jumat yang lalu, berkenaan dengan seorang pemuda ya. Seorang pemuda yang dikaderisasi untuk menjadi penyihir atau dukun kerajaan. Jadi pemuda ini awalnya itu dikaderisasi atau dimaksudkan, ditujukan untuk dididik menjadi dukun atau penyihir kerajaan. Kami lanjutkan kisahnya, kisah pemuda ini. Bismillahirrahmanirrahim. Sampai pundi kalau ini. Nah, niki. Kemudian ya, pemuda tadi kan kemarin sampai pemuda itu didatangkan ke sang raja ya. Kenapa kok pemuda itu bisa menyembuhkan penyakit buta bawaan, penyakit sopak dan lain-lain. Maka sang pemuda itu menunjuk kepada sang rahib. Tasik imut nggih. Rahib yang selama ini dihampiri atau mampir. Jadi pemuda itu kalau mau pergi ke dukun, ke gurunya, ya, guru dukun, nah niku dia kan dalam perjalanan itu mampir dulu ke rumahnya seorang rahib. Nah ini rahib inilah yang mengajari dia tentang Islam, tentang agama tauhid. Ya. Maka rahib pun dihadirkan kepada sang raja dan dikatakan kepadanya, tinggalkanlah agamamu. Ya, jadi sang rahib ini diperintahkan sang raja untuk meninggalkan agamanya. Dia menolak, ya, tentu saja rahib ini menolak. Maka raja memerintah menghadirkan gergaji. Lalu gergaji itu diletakkan di tengah kepalanya. Wah, niki medeni niki ujiannya sangat berat nih. Diambilkan gergaji, ya, kemudian diletakkan di tengah kepala sang rahib. Maka ia membelahnya hingga robohlah kedua belahan itu. Subhanallah, niki berat ya. Digeraji sampai terbelah. Niki fitnah yang sangat berat. Kemudian teman dekat raja dihadirkan. Ya, dan dikatakan kepadanya, tinggalkanlah agamamu itu. Ya, ini sama perintahnya. Dia pun menolak. Ya, maka gergaji pun diletakkan di tengah-tengah kepalanya. Dia membelahnya hingga ia robohlah kedua belahannya itu. Jadi gergaji dari loro sampai tugel del. Kemudian
pemuda itu ya, ini pemuda yang dikader jadi dukun tadi nggih, ya ternyata malah Allah beri hidayah kepadanya nggih. Kemudian pemuda itu dihadirkan dan dikatakan kepadanya ya, tinggalkanlah agamamu, ya, tinggalkanlah agamamu. Dia menolak, ya, sang pemuda tadi menolak. Niki Bapak Ibu rahimakumullah, niki ujian berat nih bagi seorang pemuda. Dia menyaksikan kedua saudaranya digergaji, dibelah, ya sampai tubuhnya terbelah menjadi dua. Jadi pemuda ini menyaksikan di depan mata kepalanya, ngoten. Jadi seharusnya kula panjenengan ngoten ya wedi banget jan. Iki pemuda niki Masya Allah nih, Allah karuniai iman yang kokoh. Dia dihadirkan ya sama sang raja, diperintahkan untuk meninggalkan agamamu. Tetap saja pemuda ini menolak meskipun dia sudah menyaksikan kengerian-kengerian di depan matanya. Maka raja menyodorkannya kepada sekelompok sahabatnya. Maksudnya nggih, napa niku pegawai-pegawai kerajaan ngoten. Dia berkata, sang raja berkata, "Pergilah, bawa ia ke gunung ini dan itu. Dan jika kamu telah sampai pada puncaknya, maka jika dia meninggalkan agamanya, ya, bebaskan dia. Tetapi jika dia tidak, maka lemparkan dia." Maksudnya dibawa ke sebuah gunung yang tinggi, tetap perintahnya suruh meninggalkan agamanya. Lek mau dilepaskan, lek tidak mau diuncal nih teko tempat yang tinggi, dari gunung yang tinggi. Mereka membawanya pergi dan membawanya ke puncak gunung. Maka pemuda itu berdoa. Nah, Masya Allah. Di saat-saat genting, ya, di saat-saat genting, sang pemuda ini senantiasa ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Senantiasa menggantungkan segala urusannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini salah satu hikmah yang bisa kita contoh ya, yang bisa kita latih, kita upayakan bahwasanya di setiap keadaan kita, segenting apapun, kita upayakan, kita berusaha ya, senantiasa ingat kepada Allah, menggantungkan seluruh urusan kita ya hanyalah kepada Allah, meminta kepada Allah, meminta pertolongan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini pemuda ini berdoa, "Ya Allah, cukupkanlah saya terhadap mereka dengan sesuatu yang Engkau kehendaki." Maka gunung pun bergetar, mengguncang mereka dan mereka berjatuhan. Ya, nah niki orang-orang yang membawa pemuda tadi berjatuhan, mati. Kemudian pemuda tadi dia berjalan menuju raja. Maka raja bertanya kepadanya, "Apa yang telah dilakukan oleh sahabat-sahabatmu?" Dia menjawab, "Allah Ta'ala telah mencukupi aku terhadap mereka." Maka raja menyerahkan kepada sekelompok sahabatnya dan bertitah, "Bawalah dia dan naikkan dia di atas sebuah perahu hingga ke tengah laut." Raja ini, rojo ini dereng nyerah, pemuda ini kok tidak mati. Nah, ini dibawa ke tengah laut. Jika dia meninggalkan agamanya, ya, maka lepaskan. Jika tidak, maka ceburkan dia, dibuang ke laut. Maka mereka membawanya. Dia, pemuda tadi, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Allah, cukupkanlah saya terhadap mereka dengan sesuatu yang Engkau kehendaki." Maka tiba-tiba kapal pun terbalik dan mereka mati tenggelam. Nah, ini Masya Allah ini. Ingat sekali lagi, dalam keadaan genting, dalam keadaan sudah kepepet, ya, karek dicebur nitok, dan dia hanya satu orang, sementara yang membawanya itu banyak orang. Dalam keadaan genting seperti itu, dia senantiasa menggantungkan harapannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah pun mengabulkan doanya. Ya, perahu tadi tiba-tiba terbalik, kemudian mati, kecuali pemuda tadi ya. Kemudian dia berjalan mendatangi raja. Raja bertanya kepadanya, "Apa yang telah dilakukan oleh sahabat-sahabatmu?" Dia menjawab, "Allah Ta'ala telah mencukupi aku terhadap mereka." Lalu dia berkata kepada raja, "Sesungguhnya Anda tidak bisa membunuh saya hingga Anda mau mengerjakan apa yang saya perintahkan kepada Anda." Jadi pemuda tadi memberitahu raja
wis to, sampean tuh jih, sampean tuh ndak usah ngengkel, ndak usah ngeyel. Percuma, sampean ndak iso membunuh saya. Napa niku sampai dengan tadi intinya kalau sang raja pengen membunuh pemuda tadi ya, maka sang raja harus taat kepada perintah pemuda tadi ya. Kemudian ini ya dia bertanya, rajanya bertanya, apa itu? Perintahnya apa? Dia menjelaskan, Anda kumpulkan orang-orang dalam satu tanah lapang ya, disuruh mengumpulkan banyak orang di tanah lapang ya. Dan Anda salib saya di atas pohon kurma. Jadi pemuda tadi, raja diperintahkan untuk menyalib pemuda tadi di atas pohon kurma. Kemudian ambillah satu anak panah dari tempat penyimpanan ya, kantong anak panah saya. Kemudian letakkan anak panah tepat pada tengah-tengah busur. Kemudian ucapkanlah dengan menyebut nama Allah atau Bismillah, Tuhannya pemuda ini. Kemudian panahlah saya. Maka sesungguhnya jika Anda melakukan hal tersebut, maka Anda pasti bisa membunuh saya. Dia, ya, sang raja tadi, lalu mengumpulkan orang-orang dalam satu tanah lapang dan menyalip pemuda tadi di atas batang pohon kurma. Kemudian dia mengambil satu anak panah dari kantongnya, kemudian dia meletakkan anak panah di tengah-tengah busur panah, kemudian dia mengucapkan dengan menyebut nama Allah, Tuhannya pemuda ini. Kemudian dia membidikkan anak panah itu kepadanya. Maka anak panah itu tepat ya mengenai pelipisnya. Pelipis itu sampingnya tadi. Dia meletakkan tangannya pada pelipisnya. Pemuda tadi ya meletakkan tangannya pada pelipisnya, kemudian meninggal. Ternyata nopo hanya dengan Bismillah ya, Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah, Tuhannya pemuda ini, maka tidak usah tubuh, cukup pelipis niki pemuda itu mati dengan izin Allah. Artinya nopo, sang pemuda tadi ingin menunjukkan kepada raja bahwasanya ini loh, yang membunuh atau yang mematikan itu bukan kita, bukan manusia. Bahwasanya semua yang terjadi itu adalah atas izin Allah Subhanahu wa taala, atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Jadi seberapapun sang raja berusaha, kalau Allah belum izinkan, maka tidak akan terjadi, tidak akan mampu. Makanya sang pemuda tadi memerintahkan ya agar sebelum memanah mengucapkan dengan menyebut nama Allah, Tuhannya pemuda ini. Artinya meminta izin dulu kepada Allah. Kemudian Allah izinkan, maka pemuda itu pun meninggal. Hanya dengan satu anak panah, dan itu pun cuma kena pelipisnya. Tergores pelipisnya, memiliki meninggal. Kami lanjutkan, maka orang-orang mengucapkan, kami beriman dengan Tuhannya pemuda ini. Karena ini sudah dikumpulkan banyak orang di lapangan tadi, kemudian orang-orang itu menyaksikan kejadian yang napa niku tidak masuk akal, wong kena pelipis kok mati, kok hanya dengan kata-kata Bismillah ya, Bismillah, Tuhannya, dengan menyebut nama Allah, Tuhannya pemuda ini dipanah satu kali panah kok mati. Orang-orang ini kemudian ya, orang-orang yang melihat tadi ya beriman akhirnya. Nah, ini salah satu juga tujuan yang kedua dari pemuda tadi, agar banyak orang yang beriman, banyak orang yang masuk Islam. Nah, sehingga raja kemudian dihadirkan dan diberitahu, rajanya diberitahu, kilo masyarakatmu sekarang sudah banyak yang beriman, sudah banyak yang mengikuti sang pemuda tadi. Apakah Anda melihat apa yang dulu Anda khawatirkan? Ya. Orang-orang telah beriman, maka dia memerintah menggali parit di mulut-mulut jalan yang ada di antara rumah-rumah. Raja ini wis sudah diberitahu Allah Subhanahu wa taala peristiwa yang seperti itu, ngoten nggih, ndak malah bertobat, ndak malah sadar. Nah niki Bapak Ibu rahimakumullah,
Kalau hidayah itu belum sampai, kalau Allah memang tidak menghendaki kebaikan kepada seseorang, maka peristiwa sedahsyat apapun tidak akan mampu membuka pintu hatinya, tidak akan mampu mengetuk pintu hatinya, karena memang hidayahnya belum sampai. Tapi apabila hidayah itu sudah sampai, Allah kehendaki kebaikan kepada seseorang, itu nggih kadang basa basa Jawa niku mak bedunduk. Tiba-tiba seseorang itu mencari sendiri, ya, mencari sendiri, Allah bimbing berjalan menuju kebaikan. Nah, ngoten nggih. Jadi hidayah niku ngoten niku. Hidayah itu adalah kuasa Allah Subhanahu wa taala. Tidak bisa dipaksakan pun juga tidak bisa direkayasa. Kami lanjutkan. Ya tadi sang raja memerintahkan menggali parit-parit yang ada di antara rumah-rumah, maka parit pun digali dan api dikubarkan di dalamnya. Digali paritnya, di dalam parit itu dikubarkan api. Raja lalu berkata, siapa yang tidak kembali dari agamanya, ya, tidak murtad, maka lemparkan ia ke dalamnya. Atau diperintahkan kepadanya, masuklah. Jadi yang orang-orang banyak yang sudah beriman tadi dibakar hidup-hidup di dalam parit. Masalah ini mengerikan, ujian keimanan yang berat. Jadi orang-orang zaman dahulu, Bapak Ibu rahimakumullah, ujiannya sangat berat. Hanya ingin beriman kepada Allah, mengucapkan kalimat la ilaha illallah, niku ujiane sampai nyawa. Nyawa dek napa niki dibakar hidup-hidup nih berangkit nyiksa sangat nih. Nah, saat ini nggih alhamdulillah saja nih. Zaman saat ini niku mudah sangat. Kita bersyahadat, kita berislam, kita melakukan ketaatan-ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, insyaallah tidak ada gangguan, tidak ada napa niku godaan yang berat. Insyaallah Allah mudahkan. Kalau toh ada gangguan itu pun kecil, tidak membahayakan, dan insyaallah mboten sampai gondol nyawa. Nah, zaman dulu ngaten iki hanya beriman pada Allah mawon toh nyawa. Berat banget nggih. Kami lanjutkan, mereka lalu melakukan hingga datang seorang wanita. Jadi orang-orang tadi dimasukkan ke parit yang berkobar apinya, ya. Hingga datang seorang wanita, bersamanya adalah seorang pemuda kecil miliknya. Jadi seorang wanita atau seorang ibu lah, seorang ibu dengan anaknya yang masih kecil. Ya. Wanita itu enggan untuk menceburkan diri di dalam api. Ya. Maka anak kecil itu berkata, jadi wanita tadi, wallahu a'lam bishawab nggih, mungkin nggih kepikiran, kalau aku mati anakku piye, soalnya anaknya masih kecil gitu. Jadi kepikiran. Jadi wanita tadi ini wanita yang beriman ngoten nggih. Dia enggan, berarti kanca-kancane wis dulur-dulure wis padha diceburne, dia enggan untuk masuk. Nah, ini qadarullah ya, ini atas kuasa Allah, anak kecil tadi, anaknya ibu tadi ya, itu berkata atau bisa bicara padahal masih kecil. Kepadanya, ibu bersabarlah, sesungguhnya engkau berada di atas yang benar. Maksudnya nopo, ibu sampun jenengan nyemplung mawon, karena sesungguhnya jenengan itu berada di pihak yang benar. Jadi mboten sah ragu-ragu, jenengan niku bener. Artinya apa? Nah, ini hikmah yang bisa kita ambil. Jadi kalau kita berada di dalam kebenarannya, maka sampaikan kebenaran itu, jangan ragu-ragu, minimal disampaikan. Syukur-syukur kalau bisa diperjuangkan atau diamalkan kebenaran itu. Jadi pun jangan ragu-ragu. Kebenaran yang dimaksud ya kalau di zaman sekarang atau di umat Rasulullah SAW adalah kebenaran yang berdasar atau kebenaran yang sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Artinya nopo, kalau sudah jelas kita tahu ayatnya ini, ya hadisnya ini, berarti sudah mantap. Nah, kecuali kalau belum tahu, nah ini harus menuntut ilmu dulu, biar tahu. Kalau sudah tahu sudah mantap, ya sudah tahu benar aturannya ini di dalam Al-Quran ini, hadisnya ini, kemudian nopo
kalau sudah tahu jangan ragu untuk mengamalkannya. Karena yang datang dari Allah dan Rasulnya, Al-Quran dan Sunnah pasti benar. Ini harus yakin. Seorang Muslim harus yakin bahwasanya Al-Quran dan Sunnah pasti benar dan Allah lah yang menjaganya. Alhamdulillah, Bapak Ibu rahimakumullah, hadis yang berkenaan dengan pemuda ini sudah selesai. Panjang ya. Wah, ini hampir 2 lembar. Alhamdulillah, banyak sekali hikmah yang bisa kita ambil dari peristiwa sang pemuda tadi. Ini insya Allah kalau mboten supe yang dikenal dengan peristiwa Ashabul Ukhdud. Betul nggih Bapak ini? Ashabul Ukhdud gitu. Jadi orang-orang yang dibakar di dalam parit. Masya Allah, berat sekali. Kami lanjutkan dengan hadis yang lain. Dari Anas radhiyallahu anhu, dia berkata, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah memergoki seorang wanita yang sedang menangis di samping sebuah kuburan. Di wong wedok nangis teng kuburan. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, takutlah engkau kepada Allah dan bersabarlah. Maka dia, perempuan tadi menjawab, pergi dariku, karena kamu tidak ditimpa seperti musibahku. Wanita itu tidak mengenal Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka setelah dikatakan kepadanya, sesungguhnya dia itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka dia langsung mendatangi pintu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ternyata dia tidak menemukan satpam atau penjaga pintu. Dia berkata, saya tidak mengenal Anda. Maka Nabi bersabda, sesungguhnya sabar itu ada pada musibah yang pertama. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, jadi wanita tadi itu menangis di kuburan. Bisa jadi yang meninggal itu adalah anaknya. Anaknya masih kecil meninggal. Kemudian dia bahasanya karena sayangnya dia ke kuburan menangisi kematian anaknya. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam rawuh datang ya menasihati wanita tadi agar takut pada Allah dan bersabar, karena sesungguhnya memang meratap itu dilarang. Meratap niku nggih ngeten nggih. Jadi di kuburan terus menangis gerung-gerung itu meratap. Tapi kalau kita misalnya orang yang kita sayangi itu meninggal, kemudian kita sebatas meneteskan air mata mengingat kebaikan-kebaikan beliau, itu adalah bentuk dari kasih sayang. Beda nggih, jadi beda nggih. Kalau meratap niku ngeten nggih, sudah meninggal, bahkan ini mungkin sudah meninggal lama ya, sudah meninggal lama anaknya itu, tapi masih belum bisa melepaskan. Nangis geru-geru di kuburan. Nah, ini ditegur, wanita tadi tidak tahu, tidak kenal kalau ternyata yang negur itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, maka wanita ini malah ngusir. Tapi nggih, masya Allah nggih, Rasulullah ini sabar, ya nggih sabar, diusir nggih, buat nopo-nopo nggih, ngalih buat nopo. Sampai ada orang lain yang memberitahu, maka wanita tadi barulah kaget tuh, tiba sing negur aku niku Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena zaman dulu dereng wonten anu nggih, foto nggih dereng wonten. Nah, syuting ngeten iki nggih dereng wonten. Nah, dados nggih lek omahe adoh ngoten nggih bisa jadi tahu namanya. Wah, di sana ada seorang nabi namanya Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, tapi belum tahu wajahnya gimana, fisiknya gimana belum tahu karena belum secanggih sekarang. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya wanita tadi meminta maaf, maka Nabi dawuh, sesungguhnya sabar itu ada pada musibah yang pertama. Artinya kesabaran yang terbaik itu pada saat musibah yang awal-awal nih. Jadi misalnya tiba-tiba kita mendengar berita yang tidak kita sukai, yang tidak kita senangi, berita yang menyayat hati lah bahasanya. Kemudian kita bersabar karena Allah, kita menerima karena Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah kesabaran yang paling baik, yaitu pada musibah yang pertama. Berikutnya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman ya di hadis qudsi nih, firman Allah nih, tidak ada balasan bagi hambaku yang mukmin
apabila saya cabut nyawa kekasihnya ya, dari penduduk dunia, maksudnya orang yang ia cintai di dunia ini meninggal, kemudian dia mengharapkan pahalanya melainkan surga. Jadi memang kehilangan, apalagi kehilangan orang yang kita cintai, kehilangan istri kita atau suami kita yang selama ini atau sudah lama di dunia ini menemani kita, atau kehilangan orang tua kita keduanya atau salah satunya yang selama ini sudah banyak sekali berjasa kepada kita, tentunya mereka adalah orang-orang yang kita cintai. Itu kalau kehilangan nggih rasanya nggih abot, rasanya nggih susah, sedih ya. Ini memang ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Napa malih lek kehilangan niku ndak dadak. Ndak enek opo-opo, ndak enek tanda opo-opo tiba-tiba dikabari meninggal. Nah, ini kan berat ya. Berat. Paket katanya. Nah, ini kalau seseorang itu ditimpa ujian oleh Allah Subhanahu wa taala seperti itu ya, maka seharusnya atau seyogyanya dia bersabar dan mengharap napa niku pahala ya, pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala ya berfirman dalam hadis ini, maka tidak ada pahala yang Allah akan berikan kepadanya melainkan surga. Nah, ini janji Allah nih, janji Allah pasti benar. Jadi kalau kita bersabar ya, kita ikhlas ya menerima ujian yang mana orang yang kita cintai Allah ambil, Allah cabut nyawanya, maka pahalanya niki surga. Jadi Masya Allah niki tinggi banget nih. Jadi Bapak Ibu rahimakumullah, dengan hadis tadi, apabila ada orang-orang yang kita cintai meninggal, maka bersabarlah. Ingatlah dengan Allah Subhanahu wa taala dan ingatlah bahwasanya pahalanya adalah surga. Masya Allah. Kami lanjutkan dari Aisyah radhiyallahu anha. Dia bertanya kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam tentang taun. Maka beliau menjawabnya bahwa ia adalah sebuah azab yang dikirim oleh Allah kepada orang-orang yang dia kehendaki. Maka Allah menjadikannya sebagai rahmat bagi kaum mukminin. Dia tetap tinggal di negerinya dengan sabar dan mengharap pahala, serta mengetahui bahwa tidak akan ada yang menimpanya melainkan apa yang telah ditentukan oleh Allah untuknya, kecuali baginya adalah seperti pahala orang yang syahid. Hadis riwayat Bukhari. Bapak Ibu rahimakumullah, jadi berkenaan dengan taun atau bahasa gampangnya ini wabah, penyakit yang mewabah, yang penularannya niku sangat gampang dan cepat. Kalau yang baru-baru ini ada niku COVID nih, zaman COVID niku tahun 2000 pinten niku, 22. Nah niku wabah niku nggih kados ngoten niku. Penularannya sangat gampang dan cepat. Cepat, banyak sekali yang terjangkit. Ini juga termasuk azab dari Allah Subhanahu wa taala ya, yang memang Allah timpakan untuk orang-orang yang Allah kehendaki. Dan bagi orang muslim nggih, Bapak Ibu rahimakumullah, napa niku penyakit taun ya atau wabah ini adalah sebagai rahmat. Rahmat dalam artian apa? Allah Subhanahu wa taala memberikannya sebagai ujian kesabaran. Kesabaran. Apakah kita benar-benar bisa bersabar, benar-benar bisa berserah diri, menyerahkan segala urusannya atau penyakit yang ada atau wabah yang ada ini hanyalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Menguji keimanan kita ngoten. Niki napa niku memang sengaja. Apakah kita yakin bahwasanya kematian itu memang sudah ada takdirnya? Kalau takdir itu sudah sampai, ya jangankan taun, jangankan COVID, wis wayahe mati ya mesti mati. Seperti yang pernah kita bahas pada pertemuan yang lalu, bahwasanya kematian itu mempunyai 99 sebab. Apabila luput dari 99, maka tidak akan bisa luput dari sebab yang ke-100, yaitu tua. Jadi salah satunya adalah taun atau COVID atau wabah ini merupakan salah satu sebab kematian.
Maka Allah Subhanahu wa taala ya memberikan pahala yang sangat besar bagi orang-orang yang terkena. Kok kemudian seseorang itu berada di suatu wilayah wabah ya, kemudian dia terkena penyakit itu, terjangkit penyakit itu ya atau taun itu ya, kemudian dia bersabar, dia tidak pergi kemana-mana, dia hanya berdiam diri di lokasi itu ya, karena dia itu adalah salah satu cara agar penyakitnya itu tidak kontinti, buatan menular. Jadi misalnya teng Trenggalek ngoten kok terkena suatu wabah, nggih sampun, nggih mandek teng Trenggalek sampai sembuh atau mati ngoten nggih. Biar napa? Biar mboten menular. Maka Allah Subhanahu wa taala ngoten nggih niki memberi pahala yang sangat besar, yaitu pahala orang yang syahid. Jadi kalau sampai meninggal ya, terkena wabah kok sampai meninggal, niki pahalanya adalah pahala orang yang syahid. Ya, syahid. Masya Allah niki sangat sangat besar nih. Jadi orang-orang yang syahid niku dia berada di dalam tembolok burung hijau yang ada di surga sana. Niku nggih. Wonten pokoke penak nggih. Nah niki dereng bidadari ini sing ayu-ayu. Mboten kok critakne. Ibu-ibu protes nggih. Lho lek ibu-ibu leh apa? kok bapak-bapak tok iki kan. Sing dari bapak-bapak tok. Kami lanjutkan nggih. Dari Anas radhiyallahu anhu dia berkata, saya mendengar Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, jika saya menguji hambaku dengan buta ya, kebutaan kedua matanya, kemudian dia sabar, maka saya mengganti untuknya kedua mata itu di surga. Ya, jadi niki nggih berat. Niki yang dimaksud adalah bisa jadi buta pembawaan dari lahir atau buta dalam perjalanan. Mungkin terkena nopo yang banyak niku kan korban-korban perang nih. Korban perang niku ada buatan kena bome tapi kepeletian kayak pas mata sehingga mengalami kebutaan. Tapi Allah Subhanahu wa taala tidak menyia-nyiakan apabila dia bersabar ya dengan ujian itu buta kedua matanya, maka kedua matanya akan diganti di surga. Tentunya ini bagi orang-orang muslim, bagi orang-orang yang beriman. Jadi buta matanya sudah di surga ngoten nggih. Iki walau lebih suap niki. Napa namung mripate napa saawak-awake iki. Nggih mboten nggih, mestine nggih saawak-awake nggih. Mripate nggih teng surga, saawak-awake nggih teng surga. Masyaallah. Karena ini adalah ujian yang sangat berat. Karena mata untuk melihat keindahan-keindahan yang ada di dunia melalui mata ini adalah salah satu juga sarana untuk bersyukur. Kita melihat sesuatu yang indah, kita ucapkan alhamdulillah, kita ucapkan masya Allah. Nah, niku juga merupakan salah satu bentuk syukur dan berpahala. Nah, ini kalau kedua nikmat mata ini dicabut, ya tentunya sangat berat. Ndak roh, lek wong lanang ndak roh wong ayu. Ndak roh wong ayu, ndak roh napa niku pemandangan-pemandangan yang indah. Nah, ini nggih berat niku. Artine ming peteng tok. Lek kadung peteng ketoke napa? Warung nggih, Mak. Masyaallah. Bapak Ibu rahimakumullah. Alhamdulillah sampun jam pinten niki Pak Nawi? Pun wancine no dereng. Pun sabine pun ngerantos nggih. Alhamdulillah Bapak Ibu rahimakumullah, pembelajaran bersama kita pada Jumat pagi ini kita akhirkan ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita keistiqomahan dalam thalabul ilmi, menguatkan, mengokohkan keimanan kita, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa merahmati kita, membimbing kita, menjaga kita, meridhoi kita di setiap langkah kita di dunia ini dan di akhirat kelak. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Monggo bersama-sama kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أضفيت على الحسن العبقى